Jadi register itu biasanya dipakai untuk penyimpanan ya. Penyimpanan dan data ya. Data digital. Bit atau byte. Ya. Jadi dia untuk nyimpannya atau mengeluarkannya pakai flip-flop ya. Flip-flop bisa bersamaan dengan clock atau dia bisa serial. Ini paralel. Serial itu geser ya. Ke kiri atau kanan. Semua apa namanya? Yang ada di komputer, di HP, di laptop, di MacBook semuanya pasti ada register ya. Baik dalam bentuk ROM, RAM, ya. Semuanya apa namanya? Menjadi sebuah register untuk nyimpen data bit ya. Data bit itu data digital. Jadi kalau kita lihat flip-flop itu merupakan register 1 bit namanya kalau kita. Jadi kemarin kan kita ada kayak gini ya. Ada flip-flop itu. Dan flip-flop itu key. Ya. Ini outputannya ya. Nah, ini flip-flop. Ini merupakan 1 bit register. Ya. Berarti kalau 8 flip-flop, ya udah 8 bit namanya ya kan. 8 flip-flop. Berarti 8 bit. Kalau 16, ya 16 bit. 32, ya 32 bit. 4, 4 bit. Ya. Lah berdasarkan tipenya ya. Jadi berdasarkan prosesnya juga. Yang seperti yang saya infokan ada paralel, ada serial. Maka register dibagi menjadi 4. 1 FIFO. Jadi kita sebut paralel input, paralel output. FIFO. 2 serial in, serial out. Sisa. Ada lagi paralel in, serial out. Sisa. Dan lagi serial in, paralel out. Maksudnya apa, Pak? Ya, jadi maksudnya kalau paralel in, paralel out, kalau kita lihat, kalau yang pertama paralel in dan paralel out, tipe, gitu. Jadi dia masuknya paralel, keluarnya juga paralel. Nah, gitu ya.
Ya. Jadi kalau misalkan kita pakai delat di flip flop katakanlah. Jadi di flip flop katakanlah 4 bit ya. 4 bit. Nah, gini. 4. Jadi kalau kita masukkan misalkan dia berdasarkan clock ya. Apa namanya? Detaknya. Makanya clock itu nanti ada yang kenceng, ada yang 2,6 MHz, nah ya kan, ada berapa 3 atau apa, itu kecepatannya ya. Semakin cepat frekuensinya, semakin prosesnya itu semakin proses komputer counting segala macam yang menggunakan register akan semakin cepat juga ya. Semakin besar prosesornya, semakin besar medianya. Media itu berarti registernya 64, 32 sama 64 lebih cepat 64 lah pastinya ya kan. Wadahnya lebih besar. Kalau clock, sini clock, ini clocknya. Nah, tergantung kecepatan. Jadi kalau misalkan kita paralel seperti ini. Nah, ini clocknya masuk ke masing-masing kayak gini, gitu. Nah, ini. Terus ini adalah bit A, bit B, bit B, ini adalah bit C, ini adalah bit D. Ya kan? Ini adalah outputnya. Ini juga outputnya, ini keyboard, keyboard, D, 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 D. D. Ini adalah key 3 katakanlah. Ini adalah key 2. Ini adalah key 1. Key 0. Nah, key 0, key 1, key 2. Ini jadi dia masuknya 4, keluarnya juga 4. Nah, ketika misalkan ini masuk 4, tahan dulu, udah itu clock lagi 4 masuk ke sini, ya kan? Jadi dia 4 keluar 4. Jadi paralel in 4 bit, paralel out 4 bit. Namanya paralel in, paralel out. Nah, sedangkan SISO, nah bentuk SISO seperti ini. SISO, serial in, serial out. Ya. Jadi sama juga ada 4, kita misalkan contohnya ya, pakai 4 flip flop. Nah, ini pakai D juga sama. Kibar, 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 ya. Kalau kita lihat ini masuk ke sini, ini SI, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Ini adalah clocknya. Nah, kita lihat ini clocknya, jadi dia masuknya ini ke sini, serial ya. Jadi apa gantian satu-satu dari D1 ke Q1, Q1 ke D, D ke Q1, D ke Q2, ketiga sampai ke terakhir yaitu adalah S0. Jadi disebut dengan serial in, serial out. Itu disebut dengan SISO. Nah, ada lagi nanti PISO. Oke. PISO.
piso, 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 paralel in, para serial out. Ya. Jadi coba misalkan saya pakai D clock, D flip flop ya. Oke. Nah, sini. Sama ini D ya, C dan jadi ini sini ada gerbang OR ya. Ini juga ada gerbang OR ketiga ya. Berarti ini ada gerbang N ini. Ini A, itu terus ini paralel nanti. Sebentar, turun bawah. Ada gerbang N di sini. A, di sini ada gerbang ini. Ini B, C, D. Nah, ini ya. Ini, 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 ini. Nah, ini out-nya. Ini out. Ini clock-nya ya. Nah, ini. Clock. Nah, ini ya. Jadi kalau ini paralel in, jadi paralel in masuk dari atas, keluarnya ya serial ya. Ini serial. Ini serial. Masuknya paralel, keluarnya serial. Itu yang piso, sipo, sipo, serial in, paralel out. Nah, kita pakai apa? Di flip flop juga ya, sama ya tadi. 2, 3, 4, contohnya 4 ya. R, D, R, D, ya. Ini clocknya.
Nah, ini serial in. Ini innya serial, tapi dia keluarnya paralel. Ini di 3, di 2, di 1, di 0. Ya, ini clocknya. Nah, ya, itu serial, jadi serial in, keluarnya paralel. Oke, jadi itu macam-macamnya ya, jadi macam-macam dari register tipe-tipenya. Jadi ada pipo tadi ya, coba lihat. Jadi ada pipo, siso, piso, sama sipo. Nah, itu dia paling. Oke, lanjut sekarang ke counter. Ya, tadi register, sekarang counter. 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 Jadi kalau kita nyebut counter itu menghitung ya. Jadi apa namanya? Hitung 1, 2, 3, 4, counting. Counting itu perhitungan ya, counter. Jadi kalau semuanya digabungkan dengan register, jadi dia pencacah register sebenarnya. Kalau register tuh medianya ya, artinya semikonduktor penyimpanannya. Tapi kalau counter itu dia menjadikan heksa, desimal, biner ya. Jadi itu yang tapi sama juga ya. Jadi dia terdiri dari apa namanya? Flip flop ya. Kalau dari segi rangkaian atau semikonduktor. Kalau dibaginya itu ada dua tipe counter. Macamnya itu ada dua macam counter. Satu, counter asinkron. Dua, sinkron, sinkronus. Sinkronus. Sinkron. Ini tak sinkron. Dia ada dua. Kalau register ada 4, kalau counter ada. Counter asinkron atau tak sinkron. Jadi counter asinkron. Asinkron. Jadi gambarnya seperti ini. Misalkan saya buat pakai JK flip flop. Misalkan 4 flip flop. Nah, ini Q3, Q3. JK, kita pakai JK ya. Ini masuknya. Nah ini ya. Dia satu bloknya dari pertama ya. Nah, ini clearnya, set and resetnya.
Terus ini JK, J0, K0, J1, K1, J2, K2, J3, K3. Ya, ini digabung ke atas. Ini hybrid di sini. Ini gabung ke atas, gabung, atas, gabung ke atas. Nah, ini hybrid. Jadi ketika dia 0, 0, 1, ini kan push ya, dari 0 ke 1, 0, 1, 0, 1. Maka dia nanti akan naik ke sini. Naik ke sini, dia juga ke sini, naik ke sini, ini. Nah, kalau kita buatkan timingnya, jadi kalau kita buat timing totalnya ya, jadi dari counter tadi. Jadi misalkan ini adalah clock-nya ya, clock yang dari depan, ini clock namanya. Nah, ini misalkan clock kayak gini ya. Ini timing diagramnya. Ini Q0, Q1, Q2, Q3. Maka ketika dia misalkan perubahan dari 1 ke 0 ya, dia naik filternya. Nah, ini naik set. Ya, maka dia nanti akan turun lagi pada saat ini. Nah, berarti ya, dia akan naik lagi pada saat ini. Nah, nanti turun lagi pada saat ini. Nah, dan begitu. Nah, yang satunya ini. Yang satunya nah, yang satunya lebih dalam lagi. Jadi ketika dalam satu cacahan, maka di sini ini namanya 0001 atau kita sebut dengan kalau dijadikan desimal adalah 1. Nah, 001. Nah, ketika masuk timing kedua sini ini nah kita garis 0010 ya. 000. Jadi yang pertama 0001. Yang kedua 0010. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 2. Ya kan? Terus masuk ke sini. Nah, ini nah, 0, ini ya. Ini ya. Ketika turun. 1, nah ini ya. 001 ini 1. 0011 itu sama dengan 3. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia ngitung ya. Pertama dari 0. Jadi kalau kita lihat di sini kan masih 0000 ya. 00 ini 0001. Ini awalnya 0001. Jadi dari 0 yang hitungnya. 0 1 2 3 0000 0001 0010 0011. Nah, ini namanya counter. Oh, tadi register, sekarang ini counter. Jadi beda ya. Cara kinerjanya beda antara counter sama register. Ini yang tak sinkronnya. Bagaimana kalau yang sinkron? Nah, jadi kalau sinkron, counter sinkron. Synchronous. Synchronous conduct. Nah, jadi kalau sinkronus
Misalkan tetap ya kita pakai jika flip-flop. Jika flip-flop. Ini adalah kurva N di atas. Terbang N ya. Ini untuk clear-nya. Clear itu nanti dipakai untuk ini ya, nge-clear ya. Jadi nge-clear itu artinya kalau dikasih logic 0 di sini karena dot, maka dia langsung 0 semua ya, mulai dari 0. Jadi ngitung dari 0 namanya ya kan. Biasanya nanti digabungkan sama logic. Kalau dia udah 1 semua, jadi kalau udah 1 kan berarti ngitung dari awal ya. Nah, ini biasanya outputannya digabungkan sama terbang N, dihubungkan sama sini ya, kaki clear. Nah, jadi ketika dia ngitung sampai hack semua ya, jadi sampai ini kan 4 bit 4 bit sampai 16 ya, 0 sampai 15. Nah, nanti kalau udah sampai ngitung 15, nah dia 0 lagi dari awal. Nanti ngitung lagi sampai 15, 0 lagi kayak gitu ya. Nah, itu. Oke. Sekarang yang tak sinkron, yang sinkronus. Jadi ini key bar, ini K-nya ya, ini K, K bar, K bar, K bar, K, 3. Nah, ini C0, K0. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Oke. Ini sama. Ini dimasukkan ke clock ya. Ini clock. Ini clock juga. Clock. Jadi clock kayak tadi ya. Nah, clock kita tadi. Jadi clock masukannya kayak gitu. Sama. Ini yang nanti di counting ya kita. Terus ini udah. Udah itu ini J sama K ya. Atas. Ini hack ya. Sama kayak tadi. Terus ini juga JK dengan 1. Terus untuk clocknya, jadi clocknya ini beda ya. Jadi dia masuknya paralel ini ya. Jadi dia masuknya paralel. Kalau tadi kan satu ya, satu outputnya dimasukkan ke trigger input lagi. Nah, kalau ini enggak. Nah ini masuk ini. Ini masuk outputnya ke ini. Nah ini yang kita sebut dengan sinkronus. Nah, cara kerjanya kayak tadi ya, kerja sinkronus. Nah, mana? Oke. Jadi sama ya. Kayak kalau kerjanya sama, dia perhitungannya hampir sama. Karena dia hitungnya sama dengan ini ya, yang timing base-nya hampir sama. Untuk yang sinkron sama asinkron hasilnya sama.
Cuma dia beda cara kerjanya. Serentak sama kalau sinkron serentak. Jadi masuknya itu serentak. Kalau asinkron tuh gantian ya, maksudnya gantian. Untuk perhitungan, jadi kalau tadi kan cara kerja ya. Jadi kalau ini kan masuknya serentak. Jadi clock ini masuknya serentak ke masing-masing inputannya. Sedangkan kalau tak sinkron, jadi kalau kita lihat tak sinkron di sini kan, ini ya, masuknya gantian dari 1 ke 2 ke 3 ke 4. Nah, kalau sinkron masuknya bareng. Tapi hasilnya sama. Hasilnya. Itu cara kerja. Sekarang untuk perhitungannya, jadi hasil kerjanya, nah itu ada dibagi menjadi counter up dan counter down. Jadi hitung atas, hitung ke bawah. Jadi 0 sampai 8 bit, 4 bit ya. 15. Nah, ini 15 sampai 0. Nah, itu aja ya. Counter up, counter down. Oke. Ada tanyakan di sini tentang register counter. Besok masih ada encoder, decoder, encoder. Nah, ada encoder, ada decoder. Jadi mengkodekan kodenya bisa jadi kode desimal, kode hexa. Nah, ya. Oke. Ada yang tanyakan di sini? Alia. Alia, Aisyah. Ini semua. Alia, gimana Alia? Dengar nggak Alia? Alia Pramus. Ada tanyakan Mbak Alia? Belum, Pak. Belum itu belum ngerti atau udah ngerti? Belum ada yang ditanyakan, Pak. Oh iya, belum ngerti atau udah ngerti? Masih memahami, Pak. Nah, kalau memahami itu bahasanya dalam. Kalau memahami itu orangnya namanya ya. Iya, Pak. Bahrul Kamal. Gimana Mas Bahrul? Mas Bahrul? Mas Bahrul kemana nih? Ke toilet kan? Mas Bahrul? Oke, karena ini ya kita ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya apa namanya untuk hari ini saya cukupkan hari ini ya apa materi ini. Besok kita ketemu lagi ya terkait decoder sama encoder ya di jam yang sama. Permisi Pak. Ya, nah Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Medin Karin Manalu NRP 204220110. Di sini saya pakai device teman saya karena audio saya rusak Pak dari laptop saya. Mau nanya Pak, untuk buku referensi dari pelajaran ini sendiri ada nggak ya kira-kira Pak? Kayaknya kayak dari penjelasan gini kayak kurang ngerti gitu Pak. Kalau buku itu sekarang tuh jatuhnya umum ya, karena beda zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu kita tuh apa namanya agak susah untuk cari materi ya, sebetulnya buku. Kalau sekarang itu kalau buku digital kemarin aku nggak ini ya, nggak men-state satu buku terserah. Karena bahasanya sama sih, bahasa apa namanya materinya nggak jauh beda. Cari aja apa namanya keluaran-keluaran Malvino yang terkait elektronika digital itu banyak ya, kalian jadikan referensinya.
Di Google pun banyak lah. Artinya materi-materi ini bukan materi yang susah banget ya. Tinggal telaten aja mencari ya. Kalau referensinya pakai ini nggak apa-apa, pakai Malvindo juga ada yang elektronika digital, atau karangannya siapa gitu ya kalau di ini, tapi aku bayangkan Malvindo sih, baik elektronika analog maupun elektronika digital ya. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau buku sembarang dah, karena kalau digital elektronika digital nggak terlalu kayak fisika ya. Fisika itu kadang tiap buku agak beda pemahaman concernnya. Kalau digital nggak sama aja tiap buku. Oke, ada yang lain? Jadi besok ada lagi ya yang lain tanya? Ada yang tanya buku ya? Kalau nggak ada, jadi kita ketemu besok ya di jam yang sama. Jadi besok kita nambah materi, ada encoder sama decoder. Jadi dia apa namanya mengkodekan ya. Kalau tadi kan nyimpen, cacah. Nah hasil cacahannya tadi kan, kalau kita lihat tadi kan ada mana ya? Kalau kita lihat cacahannya kan 0, 1, 2, 3. Itu kan masih dalam biner ya. Ini kan dalam biner. Ini dalam biner. Nah, untuk nampilkan menjadi angka 0, 1, ini 0 ya. 1, angka 1 ya. 1, 2, kayak gini. 3, kayak gini. Nah, itu nanti ada namanya encoder and decoder. Ya. Oke, kalau nggak ada apa namanya pertanyaan sama kayak kemarin ya. Ketua kelas apa? Halo Pak, Ya. saya mohon maaf sebelumnya Pak. Saya Ikri Pratira Hadian dengan NRP 204220154. Mohon maaf sebelumnya Pak. Apakah saat menjelaskan untuk besok itu Bapak bisa langsung praktik ke Proteus seperti itu Pak? Soalnya kalau dari skema-skema seperti ini saya kurang nangkep dan kurang bisa membayangkan rangkaiannya dan hasilnya gitu Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Kalau itu nanti di tugas ya. Jadi kalau praktek Proteus segala macam itu kalian nyoba sendiri ya. Kan kalau apa saya udah ngasih gambarnya, apa desainnya. Nah, nanti kalian yang nyoba langsung di Proteus ya. Karena kalau saya bukan apa namanya ngajari Proteus ya, benar enggak? Kalau Proteus itu tool, kalian bisa pakai Proteus, bisa pakai apa namanya simulator ya, ada LEDSIM, ada apa namanya juga untuk simulasi LSIM ya, elektronik simulator ada. Nah itu kalian nyoba-nyoba rangkaiannya. Itu kreatif kalian. Kalian kalau dituntun kayak anak SMA, kayak anak TK ya. Dituntut tool itu kayak anak TK namanya. Jadi kalian yang harus aktif nyoba rangkaian. Kalau perlu kalian buat skematik sendiri, karena ini offline jatuhnya. Biasanya kalau saya online ngajar, kalian tak suruh buat rangkaian gitu. Apakah saya harus ngajari nyolder? Enggak toh? Enggak. Atau apakah saya harus ngajari masang dioda? Kan enggak toh? Kalian sendiri yang harus praktek. Ya. Jadi istilahnya itu kreativitasnya. Jadi
mahasiswa sekarang itu jatuhnya itu bukan diarahkan. Jadi kebanyakan harus dituntun. Beda antara diarahkan sama dituntun. Kalau diarahkan, kita ngasih konsep, mahasiswa kreatif, improvisasi, berkembang, akhirnya jadi pintar. Sama juga, saya kuliah juga sama. Saya diajari dosen kayak gini, saya praktekkan di lab, saya rangkai-rangkai sendiri, saya coba-coba sendiri, mau di simulator, di LabSim, di Eagle, kita coba pakai VCD. Saya kreatif gitu, ya. Akhirnya kreativitas kita muncul. Kalau dituntun, saya harus ngajari Proteus jatuhnya. Nah, itu namanya dituntun. Ngerti di sini? Apa mbaknya tadi? Iya, Pak. Ya, ngerti nggak maksudnya di sini? Iya, ngerti, Pak. Jadi mahasiswa itu beda sama SMA bersama SD. Mereka jatuhnya dituntun. Kalau mahasiswa itu diarahkan. Kalau dituntun dipegang. Tangannya dipegang. Oh ini loh, bolpen. Bolpen untuk nulis. Nulis A, B, C, D. Ya, benar enggak? Itu namanya dituntun. Kalau diarahkan, tinggal diarahkan. Kamu nulis A. Nah, mahasiswa udah bisa nulis A sendiri udah. Iya. Ngerti maksudnya di sini? Jadi kreativitas mahasiswa itu yang harus dikembangkan. Jadi bukan kita nuntun ya. Jadi nuntun harus buat kayak gini, buat kayak gini, buat kayak gini. Bedanya di situ. Jadi kalau dituntun jatuhnya apa? Intuisi, kreativitas, otak itu nggak akan berkembang. Ya, mbaknya. Otak kita nggak akan berkembang. Kenapa? Karena dituntun kita. Kalau dituntun itu adalah fase di mana kita niru jatuhnya. Benar enggak? Padahal mahasiswa itu bukan niru jatuhnya, tapi mengembangkan jatuhnya. Kalian udah D4, udah S1 jatuhnya. Setaranya S1. Kalau S2 udah nganalisa. Ya kan? S3 itu udah disertasi, udah harus ada sintesa. Harus ada sesuatu produk udah jatuhnya. Yang belum dikerjakan orang malah. Tatarannya udah sampai situ. Kalau S1 mengembangkan, yang udah ada dikembangkan. S2 menganalisa dari permasalahan yang belum ada. S3 itu adalah menciptakan sesuatu dari yang belum ada. Nah, kalian mau balik SMA, sehingga perlu aku tuntun untuk mempraktekkan di Proteus kayak gitu. Iya, mbaknya. Mbak siapa tadi? Iya, Pak. Enggak, Pak. Kalian harus nginstal software Proteus sendiri. Dari gambar yang saya buat tuh harus dicoba sendiri. Saya lebih suka ditanya, Pak saya coba tadi di Proteus Pak, tapi nggak jadi Pak. Bukan keluar 012, tapi 013 atau 014. Kenapa kok loncat Pak? Loh aku kok lebih tertarik pertanyaan seperti itu. Iya kan? Artinya kalian udah nyoba. Dan ada hasilnya dan didiskusikan. Bukan diajari cara nyoba. Lah itu anak SMA. Kalian D4, S1 setaranya. Ditolong ya. Jadi pola pikir itu penting. Kalau pola pikir kalian udah salah, agak susah nanti kalian untuk berkembang. Kalian akan jadi orang yang mental-mental manja jatuhnya. Harus dituntun, harus dituntun.
Ya, dimengerti di sini. Makanya aku kaget Pak. Saya gimana cara nanti nyoba ini protes dulu. Itu tugas kalian untuk berkembang, mengembangkan, mau pakai Proteus, mau pakai LEDSIM, mau pakai apa namanya itu elektronika simulator, itu kalian yang harus mengembangkan dari rangkaian yang saya jelaskan. Harusnya seperti itu. Ya, bukan gimana caranya saya nyoba di Proteus. Itu yang salah. Saya nggak ngajari Proteus, Mas. Saya ngajari elektronika digital. Jadi kalian yang harus improve, belajar, mengembangkan skill. Apalagi sekarang kalian D4 lah ya. D4 beda sama S1. Saya SMA, kuliah dulu udah bisa buat robot. Udah bisa buat program. Bisa buat rangkaian elektronika sendiri. Sampai saya pernah jual. Karena kreativitas, karena mengembangkan diri. Ya. Sampai saya dulu sampai udah bisa bahasa programan Pascal, bahasa basic, bahasa database, PHP, bahasa web program, saya kuasai. Karena saya berkembang. Berkembang tuh nggak dituntun, tapi improvisasi sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu jadi mental manja, harus dituntun. Nanti nggak berkembang lagi, nggak akan pinter gitu. Iya. Ngerti tadi Mbak ya? Iya Pak, terima kasih atas wejangannya Pak. Ya, karena kalian tuh masa depannya panjang, artinya masih berkembang, harus improve. Terus terang, dari istilahnya dulu saya sampai tidur di lab ya, sampai belajar namanya elektronika, PLC, belajar bahasa programan, elektronika analog ya, sampai nyolder sendiri, buat rangkaian sendiri, itu semuanya belajar semua. Bukan dituntun sama dosen ya. Dosen ngasih konsep, ngasih arahan ke kita ya. Nah, kita yang harus mengembangkan diri ya. Sampai saya masih lulus kuliah itu saya udah punya proyek sendiri ya. Punya proyek pribadi, buat program, buat alat-alat untuk industri ya. Sampai sekarang akhirnya saya bisa buat perusahaan sendiri. Total karyawan saya udah berapa? Udah 100 ya karyawan. 100 orang, ada dari S1, ada dari D3, ada kakak kelas kalian. Semua itu nggak berawal dari saya harus dituntun, tapi saya harus improve. Gunakan kemampuan kalian. Jadi semua orang punya otak yang sama. Tinggal dikembangkan pandak itu aja sebenarnya. Iya kan? Kalau kalian mau mengembangkan, kalian akan jadi orang sukses, ya kan? Tapi kalau kalian cuma nunggu dituntun, nunggu dikasih contoh sama orang lain, tanpa kalian berinisiatif untuk improve ya diri kalian, akan susah nanti bersaing. Apalagi sekarang alumni itu banyak. Sekarang. Tiap tahun kampus tuh mengeluarkan lulusan tuh banyak banget ya. Tiap tahun loh ya. Tiap tahun mau pandemi nggak pandemi hampir sama ya kan. Artinya apa? Persaingan tuh semakin berat. Nggak bisa kita itu hanya mengandalkan ijazah sekarang. Ya. Yang kalian harus improve adalah kemampuan diri. Skill-nya secara teknis, skill secara kerja sama, sosialisasi. Skill secara bahasa juga, bahasa Inggris kalian harus diimprove juga ya. Jadi kalau kalian tidak improve diri, manja-manja ya kan,
meskipun lulusan ITS, berat sekarang karena saingannya juga orang ITS. Gitu. Apalagi sekarang di zaman-zaman pandemi ya, di mana pekerjaan itu yang cari banyak. Jadi banyak sekali sekarang alumni-alumni karena peluang kerja semakin dikit, nganggur mereka. Nah, orang-orang yang nganggur ini orang-orang yang nggak punya skill, nggak punya kapabilitas, kemampuan diri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin pas kuliah, dia hanya maunya dituntun tanpa improve gitu. Tanpa mengembangkan dirinya. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, tinggal kalian nanti mau jadi orang sukses atau enggak, itu aja. Gitu. Mau jadi orang yang hanya dituntun, dikasih contoh, atau jadi orang yang belajar sendiri, ngimprove sendiri, berdasarkan arahan dari dosen kalian. Ya, ini sedikit ujangan buat apa namanya kalian, karena pertanyaan seperti ini tuh nggak 1-2 kali saya temui di kelas. Sering saya banyak. Pak ini. Jadi kalau tak lihat tuh fighting kalian tuh kurang gitu, terhadap kondisi ya. Dulu saya kuliah itu nggak ada namanya Google, nggak ada HP, nggak ada komputer. Komputer itu ada di lab, itu pun gantian. Tapi saya bisa menguasai bahasa pemrograman. Artinya saya belajar pemrograman ketika malam teman-teman udah tidur, saya belajar. Ya. Nah, sekarang kalian komputer gampang. Yang kedua, buku literatur ya. Saya harus ke perpus, antri pinjam buku. Ya, kan? Kadang itu rebutan di perpus. Jadi kalau awal-awal semester itu cepet-cepetan cari buku jatuhnya, yang biasanya dipakai dosen. Ya kan? Kalau sekarang budayanya udah nggak ada, apalagi ngajar online kayak gini. Dosen mau ngarahkan buku pakai apa, katakanlah yang ada di perpus, katakanlah. Maksudnya juga belum tahu, belum bisa dapat ngakses buku tersebut, karena juga di internet juga nggak ada kadang PDF-nya. Adanya di perpus. Nah, perpus juga nggak bisa disantroni atau didatangi karena posisinya kan lockdown, ya kan? Ya jadinya umum jatuhnya kita ngasihnya buku, ya kan? Umum sehingga bisa kondisi seperti ini. Ya akhirnya mahasiswa harus lebih aktif mencari di Google, mencari buku-buku yang lain mungkin yang sepadan seperti itu. Jadi dosen akhirnya nggak monoton satu buku yang dipakai. Akhirnya membebaskan mahasiswa mau pakai buku apa aja boleh, asalkan materinya sama. Ya, gitu ya. Jadi ini ya sedikit ujangan lah buat kalian. Jadi saya juga pernah merasakan namanya bangku kuliah, ya kan. Apalagi saya sekarang juga saya lagi kuliah juga, ambil S3 ya. Jadi sebisa mungkin kita harus improve diri, belajar. Mungkin dosen tidak akan bisa ngajarin kalian 100% ya, dengan materi yang ada ya, dan kondisi yang ada ya. Tapi kalian jangan terus terlena dengan kondisi. Tapi ya kalian harus lebih mengembangkan diri, ya kan, belajar lebih giat biar di depan jadi sukses, ya. Ya. Jadi itu yang harus kalian perjuangkan. Mumpung masih muda, ya. Saya juga pernah muda kayak kalian. Jadi belajar ya. Biar nanti sukses ya jadi orang. Ya saya yakin lah kalian tuh kalau bisa mengembangkan diri, ya kan, bisa improve diri, ya kan, insya Allah nanti jadi orang sukses semuanya lah. Amin. Ya. Oke, mungkin itu ya sedikit ujangan. Jadi aku ada pertanyaan seperti itu, akhirnya ingat aku karena pertanyaan itu sering kadang muncul di di kelas, ya. Nah, karena kondisi sekarang online, jadi ya
agak susah untuk mempraktekkan. Dulu kalau online, kalau offline tuh saya pasti minta mahasiswa itu untuk buat rangkaian simulasi sama rangkaian skematik. Jadi simulasinya dicoba, hasilnya itu kakak kelas kalian tanya kakak kelas kalian. Nanti hardware-nya itu harus dibuat juga dan dipraktekkan. Itu pada saat zaman offline ya. Karena online seperti ini, kita bisa ngajarnya teori. Jadi mahasiswa sendiri yang harus lebih apa? Lebih aktif untuk nyoba dan mengembangkan. Ya, oke? Ada tanya lagi? Ketua kelas? Mungkin cukup, Pak. Gitu ya. Jadi mungkin sedikit ujangan ya. Jadi untuk kalian, biar kalian lebih semangat lagi ya. Semangat lagi untuk belajar, nge-explore diri, ngembangkan diri. Biar nanti kalau udah lulus, kalian udah jadi pribadi-pribadi, alumni-alumni yang punya kapabilitas ya. Punya kemampuan, punya skill, punya keilmuan yang bagus, ya kan? Sehingga nanti dapat bersaing dan bisa karir kalian bisa sukses semua. Ya, oke. Besok kita ketemu lagi ya, jam yang sama, jam apa namanya, jam 7. Nah, nanti ada materi apa untuk besok. Untuk hari ini tugasnya itu ya, masing-masing buat aplikasi untuk register dan counter. Terserah mau pakai yang asinkron atau sinkron. Untuk yang counter, satunya yang di apa, parallel in, parallel out, atau parallel in, serial out. Untuk register masing-masing satu ya, teman-teman apa namanya mahasiswa. Seperti biasa besok kita kumpulin. Oke ya, ketua kelas di copy ya. Masuk, Pak. Oke. Tugas buat aplikasi Flipbook udah kemarin, Pak, Udah kayaknya udah masuk, aku lihat di email ya. ya. Sudah, Oke, Pak. saya akhiri ya. Semoga apa namanya materi sama mungkin ujangan dikit bisa berguna untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah.